Oke, hello. Welcome back lagi sama gua di ES Channel. Lu pasti tahu ini lokasinya di mana. Ini lokasinya masih di bengkel Si Gesit ya. Kalau lo mau pada tahu, lokasinya lebih kurang di Kranji. Hari ini gue lagi bawa motor sebenarnya. Karena mobil gue lagi dibawa sama bokap. Tapi entah kenapa bokap gue pulang dan dia pengen bawa motor. Jadi mobil akan dibawa ke sini. Dan mumpung lagi ada mainan baru, yuk sambil kita cek. Dan seperti janji-janji gue sama teman-teman semua, buat teman-teman komunitas ataupun dari manakah itu yang mau kesini, silahkan kesini. Karena kita sudah punya mainan baru yang bisa mengakomodir teman-teman semuanya. Apapun kerusakan teman-teman, moga-moga dari sini bisa bantu. Baik itu mobil niaga, mobil apapun lah istilahnya. Mau mobil keluarga, mau nyampe truk pun juga bisa. Noh, di belakang kelihatan ya, itu truk El Nusa yang lagi di repair, itu pun masuk ke sini. Mau tahu apa alatnya, mau tahu gimana? Yuk, mari disimak. Sepertinya nggak kelihatan karena silau. Ini mainannya, dan nanti kita bakal cek ke si putih. Buat yang mau tahu, si putih itu juga pecinta nozzle kuning. Sebelum nozzle kuning sebenarnya di bumi hanguskan, moga-moga nggak kejadian kayak yang si merah kemarin. Nah, odometer sekarang baru hampir menyentuh 70.000, tapi nggak ada salahnya kita coba tes mainan baru sambil kita lihat fault apa aja yang defect atau yang error di situ. Sama Bapak Joko tercinta, ya enggak, mekanik andalan, ya enggak. Gimana ya, nanti buat yang istilahnya nanganin teman-teman kalau ada masalah, nah itu orangnya. Silahkan ngobrol sendiri, tentukan harga anda nggak punya duit, ayo free check sampai besok. nah kan katanya free check sampai besok, tapi video ini tayangnya kita nggak tahu kapan masalahnya, ya kan, jadi besoknya kapan, ya kan. Itu Pertengahan April. nah, jangan bilang-bilang seperti itu dulu karena kita masih belum tahu. Mulai tanggal 5 bayar, sekarang ya tanggal berapa, Om? Ya udah, sambil nungguin si putih ya enggak, kita nanti ngopi-ngopi dulu. Si putih yang bawa joki tua ya enggak, bokap gua. Karena sebenarnya yang gua tahu ada parameter yang harus dirubah sebenarnya ya. Even kita pakai Pertalite pun sebenarnya itu salah. Jadi gimana rasionya, lean, rich, atau apapun itu, kita masih bisa lihat itu di alat itu. Coba gue mau cek gitu kan, karena sebelumnya gue juga pakai nozzle kuning cukup lama. Terus terang agak parno juga. Ya namanya sopir online ya bos, ya kan, nozzle kuning 6.000 berapa ya? 6.500 versus 7.650. Worth it coy. Kalau lo beli 100.000 lo bisa dapet tambahan sekian liter. Ya argo-argo 5 kilo lo bisa cuannya bisa lumayan banyak gitu kan. Dan hitungan kilometer lo pakai nozzle kuning lo bisa jalan lebih jauh daripada lo pakai nozzle putih. Dan lebih jauh lah, ya istilahnya jaraknya lebih jauh lagi daripada lo pakai nozzle biru alias Pertamax. Gimana serunya? Ini hanya pre-check karena gue belum punya duit buat bongkar headnya. Tapi one day kalau ada sponsor dari beberapa brand yang mau nyponsorin gue buat kita cek headnya pas 100.000, bisa kontak gue di deskripsi di bawah atau di nomor gue di bio di atas.
kita cek gimana kondisinya. Tapi sejauh ini masih normal. Nah, tuh yang nggak normal yang di belakang. Biasa. Itu sebutannya adalah racun. Nah, tuh kan iklan lagi. Yuk, iklannya udah banyak. Kita cabut, kita tunggu si mobil putihnya datang. A few moments later. Oke. Si putih udah nyampe. Ini punya gue yang biasa gue pakai ngontak. Itu lagi dirapiin sama dokternya. Ya enggak? Ya biasalah kalau berisik-berisik, ya enggak? Kita lihat aja dengan mainan baru adanya apa. Nah, kita tanya dokternya dulu. Karena gue juga pecinta nozzle kuning. Ini lagi di scan. Om, abis di reset. Iya. Ya kan? Merujuk dari konten yang merah kemarin, ya kan, bahan si DB juga. Ini kan satu spesies yang sama, Om. Nah, kemarin gara-gara pakai nozzle kuning katanya kan, pakai premium. Terus jadi problem karena dia juga makainya agak mungkin telat servis atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Tapi detailnya ya memang dia doang yang tahu. Nah, dari bacaannya gimana ya, Om? Bacaan apanya? Dari bacaan setelah di-scan, apakah ada kelihatan malfungsi atau gimana? Kan kita nggak bisa diagnostik sebelum kita bongkar si mesin ya. Setelah di scan ini nggak ada kalau dia apa malfungsi atau apa. Kalau yang kemarin itu kan terkaitnya mekanikal. Nah, mekanikal kan berasal kalau nggak salah berdasarkan informasi dari lu juga kan itu based on dari kronologi ngelitik atau knocking. Nah, udah tahu dua sensornya. Iya. Tapi kalau untuk case yang nomor yang merah kemarin sih indikasinya kalau emang udah ngelitik terus segera carbon clean. Intinya sih gitu. Nah, based on dari yang merah, mumpung ada mainan baru ceritanya. Kedetek ada yang error nggak, Om? Ngelitik atau kalau bahasa kerennya kan lean, Om, atau kurang bahan bakar, Om? Nggak ada. Berarti sejauh ini si putih masih normal ya, Om ya? Dipakai nyampe beberapa puluh ribu kilo lagi atau 100.000 kilo lagi asal masih dirawat harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Berarti buat yang pengen nyoba ngerawat atau pengen sekedar iseng ngecek diagnosa mobilnya kenapa-napa bisa kontak ke lo ya, Om? Boleh. Ini terima kunjungan servis nggak sih, Om? Terima dong. Terima. Kan kalau khususnya buat teman-teman onta kan kita nggak jelas nih, Om. Kadang berhentinya di mana gitu kan, trouble gimana. Itu kan. Ya, jangkauannya Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor. Bisa ya? Sementara itu dulu. Untuk teman-teman mekanik juga kalau yang memang perlu device-nya bisa dibantu pengerjaan juga ya, Om ya? Bisa. Oke. Nanti tinggal kontak ke Om Joko sendiri ya? Oke, berarti nanti tinggal gua kasih nomornya Om Joko di deskripsi di bawah. Lu bisa kontak ke Om Joko langsung untuk baiknya gimana. Sejauh ini sih diagnosa awal aman dan mobil ini udah bisa dipakai lagi. Nggak ada gejala ngelitik, nggak ada gejala apapun. Padahal ini cuman minum setahu gua pakainya Pertalite. By the teori memang nggak boleh, tapi memang kayaknya masih bisa diterima sama mobil ini. Oke, dan itulah tadi gimana kita ngeliat atau sedikit mendiagnosa ya kendaraan itu seperti apa, rusaknya gimana tanpa kita perlu bongkar mesin. Sebenarnya untuk medical check up kayak gitu bisa dilakukan tapi dengan sedikit biaya. Buat teman-teman yang mau coba ya bisa kontak ke Om Joko itu kan buat ngecek mobil kita nih ada apa sih gimana. Tapi ya jangan khawatir sih, biayanya nggak terlalu mahal kalau cuma buat ngecek kayak gitu aja. Terus buat perbaikan juga bisa, buat yang istilahnya punya penyakit menaun yang udah ke bengkel bolak-balik kok nggak kelar-kelar masalahnya, nah itu bisa dicek pakai alat tersebut. So moga-moga alat ini berguna buat kita, tentunya buat teman-teman yang punya mobil yang pengen ngerawat, jadi udah bisa ngelihat lebih jelas ya, error apapun udah bisa kebaca, udah bisa ketahuan, tinggal nanti mau dicoba perbaiki dalam artian repair atau kita ganti. Jadi ya buat yang punya mobil sekaligus ngebuktiin aja sih gitu kan, mobil tuh selagi dirawat apapun mobilnya pastinya awet
dan sebisa mungkin ya kita usahakan untuk perawatan, walaupun memang itu terkadang mahal ya. Jadi ya mau nggak mau harus diusahain daripada kejadian kita keluarkan duit yang sangat ekstra. Nah, untuk next part gue bakal bahas lebih detail mengenai apa sih gitu kan si Wuling ini selama 1-2 tahun ini gue pakai. Dan karena gue nggak dibayar atau gue belum dibayar sama siapapun, jadi bisa dibilang ini masih ya cukup murni lah. Walaupun gue dibayar pun gue juga tidak mau ngasih sesuatu yang gak terlalu baik. Jelek ya gue bilang jelek, bagus ya gue bilang bagus. Jadi teman-teman yang lihat juga bisa tahu gambarannya lebih detail begitu. So thank you for watching, moga-moga informasi ini berguna ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau gue lupa, tolong ingetin gue di kolom section di bawah. Lo bisa komen, lo kira-kira mau request video apa yang kemungkinan gue lupa, karena banyak banget sih ide dan terkadang gue bikinnya spontan. Jadi mohon maaf kalau ada yang kelupaan ya, tapi di remind aja kalau gue belum pernah buatin, nanti gue buatin buat temen-temen. Thank you, gue YS, gue mohon pamit.